Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ayahra dengan NIM 246151083 dari kelas TBI 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi. Yang pertama, ada pengertian morfologi. Yang kedua, objek kajian morfologi. Yang ketiga, kedudukan formologis dalam linguistik. Yang pertama, pengertian morfologi. Secara etimologi, morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna. Pada kamus linguistik, pengertian morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya, atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata yaitu morfem. Yang kedua, ada objek kajian morfologi. Objek kajian morfologi adalah satuan-satuan morfologi, proses-proses morfologi, dan alat-alat dalam proses morfologi itu. Satuan morfologi adalah morfem atau akar atau afik dan kata. Proses morfologi melibatkan komponen, antara lain komponen dasar atau bentuk dasar, alat pembentuk atau afik, duplikasi, komposisi, dan makna gramatikal. Ini objek kajian morfologi. Yang pertama ada satuan morfologi. Satuan morfologi adalah satuan yang berupa morfem bebas atau afik dan kata. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang bermakna, dapat berupa akar atau dasar, dan dapat berupa afik. Bedanya, akar dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, sedangkan afik tidak dapat. Akar memiliki makna leksikal, sedangkan afik hanya menjadi penyebab terjadinya makna gramatikal. Contoh satuan morfologi yang berupa morfem dasar yaitu pasah. Adapun contoh morfem yang berupa afik yaitu n, di, na, dan lain-lain. Kata adalah satuan gramatikal yang terjadi sebagai hasil dari proses morfologis. Apabila dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan terbesar, akan tetapi dalam tataran sintaksis merupakan satuan terkecil. Berdasarkan jenisnya, morfem terbagi dalam dua jenis, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain, dapat langsung digunakan dalam peraturan morfem bebas. Disebut juga dengan morfem akar, yaitu morfem yang menjadi bentuk dasar dan pembentukan kata disebut bentuk dasar karena belum mengalami perubahan secara otomatis. Yang kedua, ada morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam pertuturan. Morfem ikat juga morfem afik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka morfem terikat karena morfem ini tidak memiliki kemampuan secara leksikal, akan tetapi merupakan penyebab terjadinya makna gramatikal. Contoh morfem ikat yang berupa afik yaitu n, di, na, ake, dan lain-lain. Yang kedua, ada proses morfologi. Proses morfologi dikenal dengan sebutan proses
morfemis atau proses gramatikal. Pengertian dari proses morfologi adalah pembentukan kata dengan afiks, artinya pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks atau dalam proses afiksasi. Pengulangan atau reduplikasi, penggabungan atau proses komposisi, serta pemendakan atau proses akronimisasi. Proses morfologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada proses afiksasi. Proses afiksasi disebut juga dengan proses pengimbuhan. Proses pengimbuhan terbagi menjadi beberapa jenis. Hal ini tergantung pada letak atau di mana posisi afiks tersebut digabung dengan kata yang dilekatinya. Kata dibentuk dengan mengimbuhkan awalan atau prefiks, sisipan, akhiran, atau gabungan dari imbuhan-imbuhan itu pada kata dasarnya. Yang kedua, ada proses reduplikasi. Proses ini disebut juga dengan proses pengulangan. Adalah pengulangan satuan gramatik baik seluruh maupun sebagian, baik variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu merupakan kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Misalnya, rumah-rumah dari bentuk dasar rumah. Dan yang terakhir, kedudukan morfologis dalam linguistik. Dalam ilmu linguistik, kajian morfologi beda di antara kajian fonologi dan sintaksis. Sebagai kajian yang terletak di antara kajian fonologi dan sintaksis, maka kajian formologi itu mempunyai kaitan baik dengan fonologi maupun dengan sintaksis. Keterkaitannya dengan fonologi jelas dengan adanya kajian yang disebut morfologi atau morfofonemik, yaitu ilmu yang mengkaji terjadinya perubahan fonem akibat adanya proses morfologi seperti munculnya fonem Y pada dasar hari. Bila diberi sufiks an, maka hari plus an menjadi harian. Kesimpulan dari mempelajari morfologi yaitu mempelajari morfologi dalam linguistik umum memberikan pemahaman mendalam tentang struktur kata dan proses pembentukannya. Morfologi mengkaji morfem sebagai satuan kecil yang membentuk kata, serta bagaimana perubahan bentuk kata berpengaruh makna dan kelas kata. Proses utama dalam morfologi meliputi afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Selain itu, morfologi juga berhubungan dengan sintaksis dan semantik, serta variasi dalam dialek dan bahasa. Dengan demikian, morfologi penting untuk memahami dinamika bahasa dan komunikasi.